sehat, bisa berkumpul, bisa masih. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Selamat Subagio SPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Serenok. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Serenok yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya pada siang hari ini, meskipun cuaca hujan dalam kondisi panjenengan lapar, tapi panjenengan berkenan untuk mengikuti kegiatan saya, yakni diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini sebetulnya tidak jauh dengan yang kita bahas rame-rame tadi, Pak Slamet. Karena itu budaya positif itu adalah berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Jadi barangkali ini menjadi bagian alternatif untuk kita semua menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah kita hadapi bersama. Tapi budaya positif ini tidak akan tercipta kalau saya melakukan sendiri. Saya pun baru mengetahui budaya positif ini pada saat mempelajari PMM, Bapak. Pada saat PMM itu kebetulan disiplin positif, budaya positif. Waktu itu saya baca, oh ternyata cara menyelesaikan masalah itu seperti ini. Kemudian pada saat di pembelajaran calon guru penggerak itu dipelajari selama 2 minggu khusus untuk mempelajari budaya positif ini. Jadi budaya positif ini tidak akan bisa tercapai kalau kita tidak bersama-sama untuk menciptakannya. Untuk perkenalan, saya rasa jenengan semua sudah tahu. Hanya yang tengah ini yang perlu kami perkenalkan itu adalah pendamping praktek saya, Pak Samsul Mu'arif, itu dari Kepala Sekolah SMP 3 Serono. Kemudian yang sebelah kiri Ibu Ati itu adalah fasilitator saya, beliau dari Bangkalan. Itu pengawas dari SMA. Latar belakang kenapa ada budaya positif, Bapak Ibu, karena selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi mulut. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Nah, budaya positif akan terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman, yang akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, mereka membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap semua pembelajaran. Bapak Ibu, yang ini tidak usah saya sampaikan tujuan dari pembelajaran positif. Langsung akan kami sampaikan ini, tujuan pendidikan. Karena memang guru penggerak itu semuanya mengadopsi dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Seperti yang jenengan pelajari semua di PMM. Saya yakin jenengan semua lebih pintar dari saya karena semua sudah lulus 11 topik, Bapak Ibu, dan bahkan sudah membuat aksi nyata. Saya yang aksi nyata saya sampai saat ini belum divalidasi. Jadi saya yakin jenengan adalah lebih pintar apalagi tentang budaya positif. Karena itu nanti kita bisa kolaborasi untuk menyelesaikan yang tadi jenengan keluhkan bersama-sama. Apalagi guru BK kita 3 orang tim yang luar biasa, ada Pak Teguh, Pak Rudi, Bu Wilujeng yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan nanti permasalahan-permasalahan kita bisa terurai dengan baik. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Bapak Ibu, kalau ini kita pendidikan, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah diibaratkan seperti seorang petani. Seorang petani itu kan menanamkan benihnya, bermacam-macam benih. Ada padi, ada jagung, dan bermacam-macam yang ditanam petani. Nah, lahan pertanian itu ibarat sekolah kita. Sedangkan petani itu adalah kita sebagai guru. Supaya kita menghasilkan hasil yang bagus, kira-kira kita apakan, Bapak Ibu? Tanaman kita rawat, diapakan lagi? Dipupuk.
Kemudian diapakan? Dijeboli. Suket. Nah, itu gambaran Bapak Ibu. Seandainya kita di sekolah kita karena gambaran pendidikan yang ada di sekolah itu ibarat lahan pertanian. Jadi suket yang tumbuh di tanaman yang ditanam petani itu, yaitu bagaikan permasalahan-permasalahan yang tadi jenengan sampaikan semua itu. Nah, suket itu harus dicabut. Kemudian kalau ternyata tanamannya kering butuh disiram. Ternyata bungkring harus dipupuk. Begitu juga dengan anak-anak didik kita. Anak-anak didik kita tidak dibiarkan, tetapi anak didik kita harus kita dampingi. Karena mereka adalah mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Apa maksudnya kodrat alam? Kodrat alam itu adalah anak-anak didik itu semua mempunyai kemampuan, mempunyai talenta yang berbeda-beda. Kita yang harus memperlakukan, menggali potensi mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang berkualitas. Dan yang kedua harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Karena sekarang adalah zaman milenial Bapak Ibu, kita tidak mungkin mendidik anak-anak didik kita dengan cara seperti saat kita sekolah. Tapi harus kita sesuaikan dengan zamannya. Tapi bukan berarti harus dibiarkan, tapi kita harus selalu mendampingi supaya mereka menjadi anak-anak yang baik. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan IT dengan baik. Seperti yang tadi bermasalahan di sekolah kita. Ternyata anak-anak itu belum mampu untuk bagaimana memanfaatkan IT yang benar. Pada saat di kelas, nyoting, kemudian di-upload di Instagram, di-upload di media sosial. Itu cara-cara pendampingan seperti itulah yang nanti dibutuhkan. Kalau kita kaitkan dengan pendidikan agama Bapak Ibu, kalau kita membaca pesan dari Mbah Mun yang sering disampaikan Mbah Mun, itu adalah guru yang sangat hebat, itu adalah guru yang mendidik. Jadi guru yang hebat itu adalah yang mendidik. Apa bedanya mengajar dengan mendidik? Dengan saya rasa mahir tentang hal ini. Kenapa Bapak Ibu bedanya mengajar dengan mendidik? Hah? Iya, biasanya saya ya, buat saya hanya menyampaikan sepengetahuan saya. Kalau mengajar itu hanya mentransfer ilmu saja, tapi kalau mendidik itu ya dari perilaku, juga dari ilmunya, juga dari nilainya dan sikapnya. Jadi secara keseluruhan individu, bukan hanya secara ilmu. Ya, menurut saya. Luar biasa, tepuk tangan. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada ya. Jadi memang perbedaan mengajar dan mendidik. Kalau mengajar itu hanya mentransfer nilai, dan sedangkan mendidik itu adalah termasuk di samping mentransfer ilmunya juga karakternya. Nah, sekarang mari kita muhasabah. Kita hitung apa yang sudah kita lakukan. Sudahkah kita menjadi seorang pendidik di sekolah kita? Atau kita hanya mentransfer keilmuan jenengan kepada anak-anak? Kalau kira-kira kejadian ini pada saat saya kontrol tadi, terus terang semuanya ngomong ini. Saya itu Bapak Ibu setiap hari keliling, enggak jam ketiga setelah sholat saya lihat. Kadang saya itu lihat 5 kelas itu saya tugas ini, yang ini, yang kelas satunya ini. Saya sampai gini, ini bagaimana ini kan? Mau saya ajar ilmunya saya juga tidak mampu. Saya beri tugas itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah seperti itu, sudahkah kita menjadi seorang pendidik yang baik? Nah, saya tidak ngomong jenengan seperti tapi saya juga gerayangi introspeksi diri, muhasabah, menghitung apa yang sudah saya lakukan. Jadi kita selama ini kita menjadi seorang guru, ada yang PNS, ada D3K, ada GTT. Tapi mungkin yang kita lupakan, kita adalah makhluk Allah yang diberi amanah oleh Allah untuk mendidik putra-putri kita. Itu kadang yang kita lupakan. Yang penting mulang sudah, berarti tugas saya selesai. Berarti jangan hanya mendapat dunia saja, mendapat gaji. Tapi di hadapan Allah kita tidak mendapat apa-apa karena dapat gaji itu. Tapi kalau kita niatkan ikhlas karena Allah, insya Allah dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Karena tadi yang disampaikan Mbah Mun bahwa seorang guru yang hebat adalah seorang yang mendidik. Nah, katanya Mbah Mun lagi,
rekreasi yang paling indah itu mengajar. Jadi katanya Mbah Mun, rekreasi yang paling indah itu mengajar. Itu kalau saya dalami kalimat itu Bapak Ibu, itu bisa benar. Karena kadang-kadang di rumah problem, di rumah pagi terus kadang ada problem dengan suami, dengan anak marah-marah. Tapi begitu sampai di sekolah kita menjelaskan ilmu kita kepada anak-anak, ternyata bisa tersenyum. Oh iya, ternyata benar yang disampaikan oleh Mbah Mun bahwa rekreasi yang paling indah itu adalah mengajar. Seandainya jenengan tahu murid kita yang bermasalah seperti tadi Bapak Ibu, katanya Mbah Mun ini, kata bermasalah, ya itu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Dan harus saling bayangkan begini, jangan marah-marah gini. Katanya Mbah Mun begitu, jangan marah-marah. Tapi apa? Kita menganggap bahwa itu, ya, siapa tahu, bayangkan gambaran di masa depan. Siapa tahu di antara anak tersebut itu menggandeng jenengan semua menuju ke surga. Misalnya ada anak yang bermasalah, jenengan dampingi satu saja. Kalau yang bermasalah di sekolah kita kan banyak, tapi guru kita juga banyak. Seandainya satu orang pegang satu saja anak, dan anak itu yang tadinya bermasalah, ternyata akhirnya bisa sembuh, lulus dengan baik, insya Allah mudah-mudahan itu akan menggandeng kita menuju ke surga. Itu Bapak Ibu, amin. Mudah-mudahan kita apalagi bapak-bapak yang sering yang sering jenengan semua tadi keluar ada anak yang belum, mudah-mudahan itu menjadi amalan jenengan yang bisa menggandeng jenengan nanti menuju ke surga. Allahumma amin. Bapak Ibu, dari tadi kita ngomong budaya positif. Sebetulnya apa sih yang dinamakan dengan budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif ini sebetulnya di sekolah kita sudah kita laksanakan yang sangat luar biasa. Yang pagi-pagi ada 5S, itu saya tampilkan beliau itu Bu Tutik yang ada, yang setiap hari mendampingi. Mohon maaf Bu Tutik yang pagi mendampingi saya belum sempat foto karena pada saat itu yang terfoto Bu Tutik. Dan teman-teman yang pagi, mohon maaf Pak Selamat, saya sendiri kalau 6:30 memang masih belum bisa. Karena itu saya terima kasih sekali untuk teman-teman yang bisa hadir sebelum jam 6:30 atau 6:30 sudah berada di sekolah. Karena dengan jenengan berada di situ, program kita yang 5S itu bisa jalan. Kemudian yang selanjutnya, alhamdulillah Pak Masun bersama tim laboratorium agama kita nomor 2 dari SMP, SMA, SMK, dan kalau di jenjang SMP kita mendapat juara 1 itu karena kegigihan satu tim semuanya saling bekerja sama. Kemudian juga Bapak Ibu, ditambah lagi untuk disiplin positif kita, budaya positif kita untuk anak-anak yang halangan itu sudah berbagai cara kita buat. Ada yang pernah dulu nyapu bersih-bersih, ternyata akhirnya lelah juga. Kemudian dibuat literasi. Pada saat literasi, alhamdulillah literasinya jalan. Tapi ternyata anak-anak lebih senang. Banyak yang berliterasi. Kadang-kadang ngaku sihatnya senang ke perpustakaan berliterasi daripada di pohon sholat. Akhirnya sekarang menemukan lagi dibuat hafalan hadis. Ternyata saya lihat pada saat hafalan hadis kayaknya tidak banyak iklimah ya. Bahkan anak yang halangan, Bapak Ibu jenengan harus tahu, yang halangan kadang ikut sholat karena tidak mau hafalan hadis. Ternyata anak-anak itu semua ada saja celah. Saking takutnya hafalan hadis, anaknya sholat, ikut sholat padahal dia halangan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kami tim agama diberi kekuatan terus konsisten untuk menjalankan program kami. Dan program ini semua Bapak Ibu tidak akan jalan kalau tidak ada dukungan dari penjenengan semua. Tidak mungkin bisa jalan tim agama sendiri. Pagi-pagi kalau Pak Rudi tidak ngebel ke anak-anak, itu tidak akan jalan. Jadi semuanya itu saling keterkaitan menjadi satu kesatuan. Tidak bisa, oh ini saya yang paling hebat, tim agama yang hebat. Tidak. Semua adalah atas dukungan dengan semua, termasuk juga Bapak Kepala Sekolah. Kalau Bapak Kepala Sekolah tidak dukung, ini juga tidak akan sukses karena tidak ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Ini. Kemudian Bapak Ibu,
untuk konsep utama budaya positif, wah ini nanti jenengan budaya positif ini ada 7, mudah-mudahan masih sabar Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya yakin dengan yang BK sudah paham melontok tentang permasalahan ini. Nah, untuk yang konsep utama budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat erat kaitannya dengan fungsi kontrol guru terhadap siswa. Bapak Ibu, jangan tahu betul fungsi kontrol guru itu yang seperti apa? Belum ya Bapak Ibu, dan berarti nanti kita pelajari bersama. Jadi ternyata kita itu ada fungsi kontrol. Kita itu nanti jenisnya yang seperti apa? Oh ternyata saya ini penghukum. Oh ternyata saya ini adalah pemantau. Oh ternyata saya itu seorang manajer. Nanti kita pelajari dan nanti kita lihat bersama-sama kasus yang sudah pernah kita tangani Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan teori dalam kontrol teori oleh William Glasser, saya mohon jenengan berpasangan satu bangku, satu deret dua-dua. Nah, yang satu isinya muka belakang. Pak Selamat tidak ada jenengan ya. Yang sebelah utara jenengan genggam tangan sekuat-kuatnya. Bayangkan di dalam tangan jenengan itu ada milik jenengan yang sangat istimewa, tidak boleh diambil orang lain. Nah, terus pokoknya jenengan genggam. Dan yang sebelah selatan sampai merayu teman jenengan yang di sana biar mau membukanya. Terus mbok akali oleh didik-didik pokoknya bisa membuka. Ayo. Yang sebelah utara genggam sekuat-kuatnya, yang sebelah selatan bagian merayu. Ayo monggo silakan Bapak Ibu. Ayo silakan. Pak Selamat gandengannya Pak Sofia. Sama gandengannya bisa mencari gandengan. Monggo Bapak Ibu silakan. Silakan digenggam. Ayo. Pak Teguh gandengannya siapa? Pak David. Ayo monggo Pak David rayu biar Pak Teguh mau melepas genggamannya. Ayo silakan. Boleh dirayu, boleh. Jangan Bapak Ibu. Jangan saya yang terbuka. Pak Selamat di sini langsung biar terbuka tangan saya. Bapak Ibu, ada yang sudah terbuka, ada yang terbuka, dudui terbuka. Bu Iqbal tidak terbuka, tidak sukses. Mbak Ipin nggak sukses, Bu Sri nggak sukses. Ternyata yang sukses hanya Bu Ibi, Mbak Erni gerai Bu Ibi. Mbak Masuk nggak sukses, nggak sukses. Bapak Masuk yang genggam. Diancam. Ancaman Bapak Ibu. Diancam apa diwenehi nomor rekening jangan. Ya. Bapak Ibu, kalau kita amati yang jenengan lakukan itu, kalau menurut teori William Glasser, itu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi kita bisa mengontrol murid. Hei, sampai ini selalu datang terlambat. Besok awas jangan terlambat. Itu ilusi ternyata. Yang bisa anak itu berubah tidak terlambat apa karena kata-kata guru, apa anak sendiri yang oh ya wis aku tak besok tak terlambat. Kira-kira apa anak-anak itu mau berubah sikapnya itu dari anak sendiri. Siapa ini yang mau Nurul, monggo Bu Nurul. Cukup. Enggak, Bu, cuma Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Anjah. Kalau menurut saya
untuk anak-anak itu sebenarnya berubah itu harus dari hatinya sendiri untuk mau berubah. Contohnya kalau kita meminta anak untuk tidak terlambat, jangan terlambat setiap hari. Itu ilusi tadi kan menurut dari Dr. Miriam Belajar tadi kan hanya memberi ilusi pada anak. Justru kalau kata-kata jangan terlambat yang diterima oleh rekamannya memori anak itu kan ilusi terlambatnya. Lebih baik kalau besok tepat waktu gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu gurunya memberi contoh pada waktu jam pelajaran langsung ada di kelas. Yang biasanya anak terlambat kan lama-lama akan berpikir, wah guru saya sudah datang, saya terlambat. Makanya untuk besoknya insya Allah tidak akan terlambat lagi karena sudah mendapat contoh real di kehidupan nyata. Terima kasih. Tepuk tangan untuk guru. Pendapatnya luar biasa. Ada yang lain? Nggak ada ya Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari genggaman tangan tadi Bapak Ibu. Nah, dari genggaman tangan tadi, jadi kan mau membuka karena memang ya mau membuka, tapi alasan membukanya itu yang berbeda. Ada titik-titik. Kenapa? Oh, daripada titik-titik berarti namanya takut hukuman. Ada, wes sampai tak kayak permen bukaan. Berarti itu karena paksaan. Iya, bukan diberi reward karena ada reward. Tapi semua kalau anak itu tidak mau membuka, yaitu diri dia sendiri. Luar biasa yang disampaikan Bu Nurul tadi. Anak itu bisa manut kepada instruksi kita kalau itu berasal dari diri mereka sendiri. Itu namanya nanti motivasi intrinsik. Lah, itu loh Bapak Ibu nanti yang kita coba pecahkan bersama-sama. Bagaimana anak-anak itu bisa timbul motivasi intrinsiknya, bukan dari luar. Kalau yang dari luar, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau diberi reward itu tadi, pada saat tidak diberi reward, kira-kira anak-anak mau nggak melaksanakan? Nggak mau karena jaganya diberi reward. Pada saat dihukum, datang terlambat pagi dihukum. Kan ikut hanya beberapa kali. Begitu Bu Dwi lupa, besok tidak dihukum, seminggu lagi kira-kira anak-anak terlambat apa tidak? Terlambat lagi. Itu menunjukkan bahwa itu belum berhasil. Jadi harus semuanya itu harus didasari dari kesadaran dari diri mereka sendiri. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau dianggap sama nih selalu sampean yang telat setiap hari, kamu kan sudah tahu masuknya jam 6:30, ya datang jam 7 kurang jam 6:15 itu. Jadi ternyata masa itu kalau tidak berasal dari diri mereka sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan sudah biasa Bapak Ibu pada saat anak tukaran daripada rame, ayo sekarang minta maaf, iya nggak Bapak Ibu? Daripada rame. Tetapi setelah itu di luar mereka bisa jadi masih dendam. Yang berikutnya, apa sih makna dari disiplin? Apa Bapak Ibu? Makna dari disiplin? Ada yang tahu? Disiplin itu apa? Apa disiplin? Apa? Disiplin apa? Kalau menurut saya disiplin itu mematuhi semua aturan tapi sudah secara sadar tanpa diperintah. Ya, jadi disiplin seperti itu. Berarti sudah dari dalam diri sendiri sudah sadar bahwa ini harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Itu menurut saya dan sudah dilakukan dan menjadi terbiasa. Itu disiplin. Sesuatu yang dilakukan tapi berasal dari diri sendiri. Tapi misalnya anak agak terpaksa, tapi dia ya Allah masuk jam 1 berarti saya harus datang jam 6:15 karena saya takut dihukum. Kalau seperti itu, tapi dia tetap waktu, dia tidak melanggar, tapi dari dalam dirinya karena takut dihukum. Nah, kita lihat Bapak Ibu, asalnya disiplin itu dari bahasa Latin disiplinan yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Sokrates maupun Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau ini mendapatkan kepatuhan, yang penting 6:30 ada, entah itu dari dalam diri sendiri atau karena takut dihukum atau karena reward. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, kalau jenengan kemarin pada saat pandemi COVID, jenengan memakai masker. Kan memang aturannya pakai masker gitu. Menurut jenengan nyaman apa mboten Bapak Ibu? Mboten gitu. Itu menunjukkan bahwa cenderung disiplin itu tidak nyaman. Apalagi saya itu paling tidak nyaman kalau memakai masker. Tetapi pada saat kita berada misal di satu ruangan, yang ada di ruangan itu orangnya sakit batuk semua dan suasananya panas, debunya misalnya debunya luar biasa, tempatnya kotor berdebu, di situ orang batuk semua. Kira-kira jenengan itu ingin pakai masker apa mboten? Pakai masker. Karena apa? Karena untuk kesadaran dari kita untuk diri kita sendiri. Nah, itulah yang namanya disiplin. Kalau kita tahu dari tujuannya, akhirnya tumbuh kesadaran diri. Nah, disiplin yang sebenarnya adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Oh, daripada saya nanti ketularan batuk, saya kena TBC, mending saya pakai masker. Dan kesadaran itulah yang namanya disiplin. Seperti yang disampaikan Bu Mega tadi, bahwa mentaati peraturan berasal dari diri sendiri. Nah, dalam disiplin kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi kalau kita tahu tujuannya, itu baru itu yang namanya disiplin. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dari profil belajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus tahu? Anak-anak didik kita yang bermasalah itu jangan tiba-tiba dihukum, "Dad, kamu salah begini." Kita semua harus tahu kebutuhan dasar daripada manusia. Mungkin jenengan pernah menangani anak yang bermasalah. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Pernahkah jenengan mengetahui anak jenengan, siswa jenengan tidak masuk setelah ditanya, kenapa kamu kemarin tidak masuk? Bu, saya membantu ibu saya, Bu, untuk manen di sawah karena bapak saya tidak ada, pada saat itu anak yatim. Itu berarti kebutuhan anak tersebut kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup. Apa langsung jenengan marahi kalau sudah seperti itu? Pasti meleleh kita kalau sudah kebutuhan hidup. Iya enggak? Iya, pasti meleleh. Ya Allah, ternyata anak ini enggak masuk membantu ibunya. Dia anak yatim. Akhirnya, ya wes, besok lagi kalau tidak masuk izin. Kan gitu Bapak Ibu. Nah, karena itu kita harus tahu bagaimana kebutuhan hidup, karena memang semua manusia punya kebutuhan dasar hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Bahasa Inggrisnya Bu Haji Husnur, bacanya apa Bu Haji Husnur? Saya khawatir salah Bu Haji. Love and belonging. Apa Bu Haji? Love and belonging. Saya khawatir salah, takut bahasa Inggris saya soalnya pas-pasan. Iya, love and belonging. Nah, cinta dan kasih sayang, kebutuhan dasar manusia itu ada cinta dan kasih sayang. Contoh Bapak Ibu, jenengan kemarin ada buayan kalau tidak salah. Buayan ada kasus siswanya. Ternyata dia itu selalu bermasalah saja di sekolah. Wis gak masuk, bolosan, sering keliling ditanya. Kenapa? Ternyata di rumah orang tuanya cerai. Kemudian menikahlah, bapaknya nikah lagi. Setelah nikah lagi, bapaknya punya anak. Yang disayang anaknya yang ini, yang istri yang kedua. Sedangkan dia terabaikan. Akhirnya dia buat tingkah di sekolah. Berarti dia membutuhkan kasih sayang. Kalau di sini jenengan marahi terus, tambah menerus, aku
aku nih ngomong disenangi, gak disayang bapak. Saya di sekolah dimarahi oleh wali kelas saya. Apa enggak anak itu tambah down? Iya, karena itu permasalahan-permasalahan ini tadi kita harus semua tahu sumbernya. Bukan berarti tidak ditangani, tidak. Hanya cara penanganannya kita harus tahu. Ibarat orang sakit kita harus tahu obatnya yang pas. Sakitnya kejelinu buat tambani obat flu, sakitnya flu ditambahi obat kejuli, dia tidak akan karena itu kita harus tahu. Yang ketiga Bapak Ibu, itu adalah kebutuhan kebebasan. Bahasa Inggrisnya apa Bu Haji? Freedom. Kebutuhan kebebasan. Anak di rumahnya dikungkung oleh orang tuanya, nggak boleh keluar-keluar. Begitu nyampe di sekolah dia ingin bebas, sebebas-bebasnya, keliling saja, ingin bebas, tidak ada aturan. Berarti dia itu membutuhkan kebutuhan kebebasan. Cara penanganannya yang kita harus tahu. Oh, di sekolah itu anak ada aturan, ada tata tertibnya, ya kan? Kita harus tahu. Nanti kita bangun semuanya bersama-sama, kita bangun namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nanti kita bersama-sama mencoba. Siapa tahu itu bisa menguraikan permasalahan kita. Yang keempat Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan atau fun. Nah, anak di rumahnya itu jutek terus, setiap hari lihat orang tuanya tengkar. Sudah ekonominya nggak cukup, orang tuanya tengkar terus. Sumpek apa sumpek anak tersebut Bapak Ibu? Sumpek ya, karena itu di sekolah kalau terus dia mesti punya olah, karena memang anak yang bermasalah itu pasti ada penyebabnya. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari dalam dirinya? Oh, ternyata dia kurang bebas. Yang keempat kesenangan atau fun, ya. Karena di rumah sudah susah, di sekolah dia mencari kesenangan. Kesenangannya apa? Ganggu temannya. Kesenangannya apa? Pada saat pelajaran bermain musik. Karena di rumah dia sudah susah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya yakin anak-anak yang baik-baik saja, tidak bermasalah, insya Allah kondisi di rumahnya mereka juga dalam kondisi baik-baik saja. Anak-anak yang bermasalah pasti saat kita tanya, mesti kadang orang tuanya keluar negeri, dia kurang kasih sayang daripada orang tua, sehingga timbul permasalahan-permasalahan, dia ganggu orang lain. Karena untuk memenuhi kebutuhannya tadi itu, ada yang kebutuhan bertahan hidup, ada yang butuh cinta kasih sayang, ada yang butuh kebebasan, ada yang butuh kesenangan. Yang kelima itu adalah kekuasaan. Di rumah anak itu minder, dia tidak punya kekuasaan, diatur terus oleh kakaknya barangkali, oleh orang tuanya didikte terus, sehingga dia merasa nggak punya kekuasaan. Akhirnya saat di sekolah dia bermasalah, akhirnya dia buat ulah karena dia ingin mencari kekuasaan. Contohnya pada saat di tangga ada penguasa tangga. Siapa tahu dia saat di rumah dia tidak butuh, bisa menganggap saya itu loh harus berkuasa. Itu sehingga orang-orang yang kelima kebutuhannya ini tidak terpenuhi, pasti dia akan membuat permasalahan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Termasuk anak-anak didik kita yang tidak masuk itu mesti punya tujuan. Yang kemarin di kuburan, tidur di kuburan, itu pasti punya tujuan. Ini tidak ada Pak Cek ya, yang bisa menceritakan. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya, itu anak menjadi taat karena untuk menghindari hukuman. Seperti tadi, seharusnya datang jam 6:30 karena takut dihukum sehingga dia taat. Hal seperti ini tidak akan abadi, tidak akan lama, pasti akan terulang kembali karena dia motivasinya hanya motivasi eksternal, karena motivasinya hanya takut dihukum. Kalau takut dihukum, ya tadi itu yang menghukum lupa, besok lagi kambuh lagi. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain tadi, karena ribet, wah kalau saya datang pagi, kita saja guru bapak kepala sekolah sudah beri ribet. Bapak Ibu, nanti dengan semua piket insya Allah ada sesuatu dari sekolah. Kira-kira kita senang apa buatan Bapak Ibu? Senang kan?
semangat. Berarti motivasi kita itu masih motivasi yang kedua, masih motivasi eksternal, yaitu ingin mendapatkan imbalan, belum berasal dari dasar hati. Kalau nanti Bapak Kepala Sekolah tidak memberi reward, alamat kembali seperti iya Bapak Ibu. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Baru Bapak Ibu, wah, saya karena masuk jam 7, saya harus datang sebelum jam 6:30 karena ini adalah bagian dari tugas saya. Saya sebagai seorang guru, nanti saya harus mempertanggungjawabkan tugas saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes kalau begitu saya datang jam 6:15. Ini yang luar biasa karena motivasinya adalah motivasi internal, hal yang seperti menumbuhkan, inilah tugas kita Bapak Ibu, bagaimana menumbuhkan anak-anak itu tumbuh motivasi internal dari dalam diri mereka masing-masing sehingga gak keliling terus. Nah ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, hati-hati untung Pak Teguh tidak menghadap ke sini, khawatir salah membacanya. Ada 5 posisi kontrol bagi guru Bapak Ibu. Yang pertama, ternyata posisi kita itu menjadi seorang penghukum. Nah, yang sudah kita laksanakan ini yang mana? Apa kita menjadi penghukum? Atau yang kedua, kita membuat anak merasa bersalah sama nih setiap hari telat dan telat. Nah, itu berarti, oke Bu, maaf Bu, besok saya nggak terlambat lagi. Berarti kita membuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga, teman. Anak menganggap diri kita itu teman. Bu, kenapa Bu? Mosok saya nggak iso ngerayu Pak Gatot. Bu, saya takut. Mosok nggak iso ngerayu Pak Gatot. Bu, ambilkan tas saya. Itu merasa dia sebagai, berarti posisi kontrol jenengan itu sebagai teman. Itu nanti juga tidak efektif karena apa? Bisa-bisa lama kepada kita, tapi masih indikatornya agak berhasil daripada yang paling parah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Anak semakin dosa. Nah, yang ketiga itu pemantau Bapak Ibu. Posisi kita sebagai pemantau, kalau pemantau itu begini. Anak-anak sudah tahu tata tertib yang ada di sekolah kita. Misalnya rambut pendek, datang tepat waktu, kan sudah ada tata tertibnya, anak sudah tahu. Nah, begitu anak melanggar, sama kan, sampean tahu aturan tata tertib sekolah? Tahu Bu, masuk jam berapa? Jam 6.30. Nah, itu kalau ada tata tertibnya, kemudian anak melanggar, itu namanya pemantau. Kalau penghukum bedanya pemantau dan penghukum. Kalau penghukum itu tidak ngerti jeluntrungannya, tiba-tiba dihukum. Ada anak sepatunya putih, padahal seharusnya sepatunya hitam. Tiba-tiba, kamu kesini. Anak pakai sepatu, lepas sepatumu. Sekarang silakan ke kelas, tidak usah pakai sepatu. Nah, itu namanya penghukum karena nggak tahu jeluntrungannya. Tiba-tiba anak dihukum. Ada setelah ditanya, kenapa kamu pakai sepatu putih? Bu, sepatu hitam saya kemarin kehujanan basah. Misalnya, ada satu hujan seperti ini. Nah, kalau jenengan tidak tanya dulu langsung dihukum, itu berarti posisi jenengan sebagai penghukum. Itu membuat anak semakin jelas. Yang paling bagus Bapak Ibu, posisi sebagai manajer. Nah, ini nanti gambarannya di belakangnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Nah, ini jadi ini untuk motivasi ini. Ya. Sebagai penghukum, seperti apa pada saat kita menjadi seorang penghukum? Itu biasanya ciri-ciri penghukum ini perbuatan guru berbuat itu menghadek, menunjuk-nunjuk. Nah, itu biasanya menyakiti, nyindir, goblok. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Coba jenengan. Kalau saya dari segi agama Bapak Ibu, kita adalah orang tua anak pada saat di sekolah. Apa yang diucapkan oleh orang tua adalah doa. Mohon maaf kalau misalnya saya melihat anak saya sendiri tingkahnya karena pengalaman ini. Anak saya tingkahnya luar biasa. Saya tekan supaya saya tidak muni, goblok. Enggak, saya tahan. Sekarang Bu, anak saya anakku luar biasa, pinter. Dalam hati masih muni. Nuwakal tapi anakku rebejan, anakku sitok iki pinter dhewe. Mau sapa ngerti sesuk dadi presiden kan gitu. Itu juga itu berlaku untuk kita di sekolah Bapak Ibu. Karena kita di sekolah adalah
ada di sekolah, yang kita ucapkan kepada anak adalah doa. Kalau sama, oh anak maling, kan jenengan apa bangga kalau nanti siswa kita jadi maling, perampok, kan? Mana? Oh ternyata alumni dari SMP Negeri 2 kan minus kita Bapak Ibu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, guru berbuat, perbuatan guru kalau menjadi pembuat orang bersalah itu berceramah menunjuk kekecewaan dalam walah kok sampean seperti yang saya sampaikan tadi. Itu membuat anak semakin rasa bersalah. Yalah, ternyata saya mengecewakan ibu guru saya, ternyata saya mengecewakan bapak guru saya. Akhirnya dalam diri, ya Allah, ternyata saya salah. Itu akhirnya terus terbawa dalam diri anak, dia itu selalu merasa bersalah. Nah, kalau dalam kata-kata ini Bapak Ibu, kalau dalam kata-kata penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, kalau kamu tidak melakukan ini yang saya sampaikan, saya akan menghukum kamu ini, bla 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 itu. Hasilnya, kalau seorang menjadi penghukum, biasanya anak itu tidak sembuh, hanya taat pada saat kita lakukan itu saja. Besok-besoknya anak itu malah memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Dia nggak membuat Pak Teguh, Pak Rudi yang ahli di ilmu BK. Nah, Pak Teguh itu biasanya pesan ke saya, kalau meninggalkan anak-anak jangan negatif seperti yang disampaikan Bu Nurul tadi. Jangan terlambat, yang sebenarnya adalah terlambatnya, tapi harus dengan kalimat yang positif. Itu saya belajar dari Pak Teguh. Jadi besok datangnya tepat waktu ya nak, gitu. Loh betul itu. Pak Teguh benar itu menyampaikan ke saya. Nah, kalau membuat merasa bersalah Bapak Ibu, kalau dengan perbuatan berceramah tadi, kalau kata-kata kamu itu sudah mengecewakan saya itu sudah mendampingi kamu setiap hari, kalau kurang makan di kantin, ternyata kamu perbuatannya tidak baik, itu membuat anak merasa bersalah. Akibatnya apa? Biasanya anak tersebut menyembunyikan kesalahannya. Oh, aku salah ini biasa ambil Bu Umi di rumah sering dikai makan atau Bu Tuti sering diberi makan di kantin. Pada saat salah dia menghindar dari Bu Tuti, padahal dia tetap berbuat salah. Itu. Kemudian kalau sebagai teman tadi yang sudah saya sampaikan, anak itu kalau kita menangani anak itu tapi masuk identitasnya sudah berhasil, tapi kecil. Nah, kalau kita bersikap, fungsi kontrol kita sebagai teman itu menjadikan anak ketergantungan. Jadi kalau ada permasalahan selalu mencari kita karena dia tergantung kepada kita. Oh, pasti Bu Nurul itu akan bantu saya, misalnya begitu. Karena dia merasa tergantung. Itu kekurangannya kalau kita bersikap kepada anak sebagai teman. Itu yang sering kita lakukan di Bapak Ibu. Kadang-kadang kita karena merasa kasihan kepada anak, kita memposisikan kita sebagai teman. Apa saya tidak begitu? Sama Bapak Ibu. Saya belajar ini juga baru saja. Sejak dulu kadang-kadang saya juga menjadi penghukum, kadang-kadang saya juga menjadi pembuat rasa bersalah. Karena ya namanya emosi, namanya orang salah itu kita menggebu-gebu. Yang berikutnya fungsi pemantau yang saya sampaikan tadi. Pemantau itu berarti tahu tata tertibnya. Kalau anak bersalah, oh ini tata tertibnya apa? Oh tata tertibnya ini rambut harus pendek. Nah itu berarti fungsi kita sebagai pemantau. Nah, anak ini hasilnya kalau kita memposisikan sebagai pemantau itu menyesuaikan bila diawasi, bila tidak diawasi ya lost lagi. Yang paling bagus yang mana? Posisi kontrol yang paling bagus adalah manajer. Jadi kalau posisi sebagai manajer itu tidak langsung menghukum, tapi dia tanya dulu apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, menguatkan wataknya. Nanti itu ada namanya segitiga restitusi nanti Bapak Ibu. Jadi itu tahapnya nanti fungsi manajer itu dalam menyelesaikan masalah itu pakai segitiga restitusi. Nanti kita bahas bersama segitiga restitusi. Siapa tahu nanti bisa kita praktekkan kepada anak-anak, dan anak-anak itu ya meskipun tidak sembuh semuanya, minimal sudah banyak yang sembuh. Ini Bapak Ibu, ini contoh Bapak Ibu. Misalnya pernyataan kalau ini siapa kira-kira yang mengatakan dan penjenengan itu di posisi mana? Kalau misalnya di yang satu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini yang mengatakan seperti ini siapa Bapak Ibu? Kalau di sekolah murid atau guru? Guru gitu. Nah kalau jenengan mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, kalau lihat
teori kontrol tadi jenengan sebagai teori kontrol yang mana kalau mengatakan seperti ini? Saya kembalikan ya dengan. Nah, yang mana? Membuat orang bersalah. Oke, karena anak kecewa terkait dengan. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa? Guru lagi. Posisinya apa ini Bapak Ibu? Penghukum. Kamu tidak pernah bersalah. Penghukum. Sepakat Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar namanya langsung dihukum. Kemudian, ayolah lakukan demi saya. Teman. Sebagai teman. Iya, ayolah lakukan demi saya. Itu fungsi kontrol sebagai teman. Kalau apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, guru. Posisinya apa berarti? Saya kembalikan lagi sebagai apa? Diberi reward lah ini. Teman ya Bapak Ibu berarti ya. Ya. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ini dia motivasi ya eksternal karena ingin mendapatkan reward. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Ada lanjutannya sebenarnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak digali supaya dia menyelesaikan masalahnya. Apa berarti? Manajer. Saya paham betul Bapak Ibu. Pinter sekali. Besok tinggal mempraktekkan. Bapak Ibu, ini untuk yang keenam itu adalah keyakinan kelas. Ini yang kita tidak bisa melaksanakan kalau sendiri Bapak Ibu. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu harus ada disiplin positif. Disiplin positif itu sumbernya dari keyakinan kelas. Jadi berangkatnya dari penjenengan semua, tidak bisa langsung BK, tidak bisa langsung kesiswaan, apalagi kurikulum itu tidak bisa. Semua itu harus dijalankan dari kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Saya yang ingin sekali ngomong ini Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakan keyakinan kelas sehingga anak-anak itu tidak muter karena sudah punya keyakinan kelas. Tapi selama ini sudahkah kita punya keyakinan kelas? Belum. Dari mana keyakinan kelas itu? Ini Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dari pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Keyakinan kelas hendaknya suatu yang dapat diterapkan. Jangan terlalu muluk-muluk, meskipun sedikit tapi dapat diterapkan. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Selama ini kita membuat tata tertib kan langsung dari kesesuaian tata tertib. Oh, tata tertibnya ini ditempel di ruang kelas karena anak-anak tidak merasa membuat, sehingga kamu sudah baca tata tertib? Belum Bu, karena tata tertibnya bunganya tidak baca. Tapi kalau kita berusaha dari menciptakan keyakinan kelas ini, insya Allah mereka akan terpatri. Oh, keyakinan kelas saya bla bla bla, 1, 2, 3 misalnya. 1, tanggung jawab. 2, komitmen. 3, menjaga kebersihan lingkungan, misal. Kan kalau dia sendiri yang menciptakan, insya Allah juga akan mentaati. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau memang sudah tidak sesuai, berarti harus ditinjau kembali. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Barangkali nanti kalau bisa semua kelasnya bisa membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Jangan bisa memakai kertas seperti ini, kertas origami. Ini Bapak Ibu. Jadi misalnya tata tertib dari kesiswaan, misalnya rambut harus pendek, tidak boleh memakai pewarna rambut. Karena kan banyak hal ya. Itu dengan rangkum.
anak-anak disediakan kertas apa? Kertas besar itu apa namanya? Folio ini kertas origami dengan bagi, atau bisa jenengan buat kelompok. Oh, nanti satu kelompok membuat 5, yang satu tentang kedatangan pagi hari, kemudian bagaimana waktu sholat, bagaimana kebersihan kelas, itu sudah jenengan bagi-bagi sudah. Jadi dibagi-bagi misalnya menjadi 5 saja. Yang pertama kedatangan anak saat sekolah, kemudian yang kedua menjaga kebersihan lingkungan kelas, kemudian yang ketiga pada saat menjalankan sholat, yang keempat bagaimana cara menghadapi saat jam kosong misalnya. Ini dibagi. Oh, yang warna merah nanti pada saat datang pagi, yang warna kuning bagaimana pada saat mengikuti pembiasaan sholat duha, dan yang pagi itu, oh yang kuning bagaimana menjaga kebersihan kelas. Anak-anak itu biarkan bebas untuk menulis sendiri apa yang diinginkan. Nah, kalau sudah nanti jenengan dirangkum menjadi satu. Oh, akhirnya merumuskan kalimat-kalimat yang indah. Ini guru bahasa Indonesia mesti pinter merangkum. Kalau saya juga pernah berapa, oh ini sebaiknya bagaimana kalimatnya. Bisa misalnya harus mengembalikan buku pada tempatnya, berarti kalimat keyakinan kelas anak harus tanggung jawab. Kan tanggung jawab isinya luas, tidak hanya mengembalikan buku. Misalnya di kelas itu habis nyapu, kalau sebagai rasa tanggung jawab berarti sapunya harus dikembalikan pada tempatnya. Itu kalimatnya cukup satu, tanggung jawab. Jadi kalimatnya universal Bapak Ibu untuk keyakinan kelas ini. Monggo nanti kalau kita semua bersama-sama Bapak Ibu, terus terang dalam hati saya kalau ada permasalahan itu, saya merasa yang paling bersalah Bapak Ibu, karena saya kurikulum. Terus terang saya merasa sangat bersalah karena kelas kok kosong. Anak-anak tanya ke saya, Bu As, kenapa kok jam kosong? Jawab saya harus bagaimana? Saya sudah bel yang kosong, tapi ya tetap saja. Karena itu saya yang paling merasa berdosa, terus terang saya. Karena saya yang buat jadwal, ternyata pembelajaran itu tidak bisa dilaksanakan secara baik. Kenapa saya diam saat orang komentar di grup? Karena saya terus terang merasa sangat-sangat bersalah. Karena saya sebagai kurikulum tidak bisa melayani pembelajaran dengan baik di sekolah. Terus terang saya paling merasa berdosa. Saya ngenes Bapak Ibu, saya adalah kurikulum yang paling tidak sukses di sekolah ini karena saya tidak bisa melayani siswa dalam pembelajaran dengan baik. Itu Bapak Ibu. Nah, karena itu barangkali kalau kita semua telaten membuat keyakinan kelas, siapa tahu anak-anak itu tergerak. Oh iya, saya juga menuliskan ini, harus mengikuti pembelajaran dengan baik, harus mengikuti pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Seandainya ada yang melanggar bukan berarti tidak ditangani, tetap ditangani. Tapi cara penanganannya itu ada. Nah, misalnya gunakan masker itu berkaitan dengan kesehatan. Ini Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif ini kalau kita buat diagram, asalnya dari mana? Itu dari peraturan kelas yang sudah ada. Nah, dari peraturan kelas itu, kan tadi sudah bilang peraturan kelas kadang anak-anak tidak ikut buat, sehingga anak-anak nggak ngerti. Sehingga dari peraturan kelas itu dibuatlah keyakinan kelas. Yang tadi itu prosesnya dari peraturan kelas dibuat keyakinan kelas. Setelah dibuat keyakinan kelas itu dirumuskan, ditempel di kelas masing-masing. Semua anak bersama-sama dengan wali kelasnya menentukan, oh keyakinan kelasnya itu ini. Misalnya nomor 1 harus bertanggung jawab tadi. Berarti apabila ada anak misalnya bangkunya berserakan pada saat piket, ya dia harus menjalankan piketnya dan seterusnya. Nah, kalau keyakinan kelas, semua kelas sudah terbentuk, dari kelas 7, 8, 9, 23 kelas sudah terbentuk, itu kalau semuanya sudah baik, itu akan menjadi lingkungan yang positif karena semuanya sudah satu, frekuensinya sama. Seperti yang disampaikan kepala sekolah tadi, bahwa kita harus menyamakan frekuensinya. Kalau misalnya kita ditugasi untuk piket, ya piket itu dijalankan dengan baik, tidak hanya nulis sampai bosan yang nulis, karena begitu dalam pelaksanaannya tidak ada yang melaksanakan. Piket hanya di jadwal-jadwal saja, tapi pada saat pembelajaran tidak ada yang piket. Itu berarti harus tumbuh rasa tanggung jawab. Atau
keyakinan guru dibuat sekalian ini Bapak Ibu. Harus ada untuk supaya Bapak Ibu guru sesuai dengan melaksanakan tata tertibnya seperti anak-anak, berarti kemungkinan harus dibuatkan ini Bapak kepala sekolah ini harus membuat keyakinan guru. Iya, keyakinan guru, keyakinan gurunya, biar nanti tercipta lingkungan yang positif. Nah, kita sudah mempunyai kegiatan pembiasaan yang luar biasa, sudah bagus diapresiasi oleh kabupaten. Kita tinggal merawat dan untuk mengembangkan kembali dengan inovasi-inovasi yang lebih baik. Itu harus kita jaga bersama-sama, tidak hanya sendiri, harus bersama-sama. Nah, kalau lingkungan sudah positif, terakhir berarti akan tercipta budaya yang positif. Kalau sudah budayanya positif, sudah aman, sudah anak-anak SMP 2 Serono jam 6:30 semua sudah masuk gerbang. Jam 6:30 gerbang sudah ditutup. Pada saat itu anak sudah masuk ke musola semua. Tidak seperti yang sekarang ini, setiap hari kita ngobrak-ngobrak, kadang masih keliling. Kalau tidak dikelilingi, apalagi pada saat sholat zuhur. Pada saat sholat zuhur ada yang di belakang, ada yang tidur, harus ada yang keliling. Itu berarti kan budaya positifnya belum nyampe ke anak-anak. Anak-anak itu belum ada motivasi yang internal dari dalam dirinya. Mereka menjalankan masih karena takut dihukum, itu biasanya. Nah, ini Bapak Ibu, yang terakhir untuk menciptakan budaya positif yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Ini yang saya sampaikan. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah bersalah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, untuk segitiga restitusi, tahapannya ini Bapak Ibu. Yang pertama, segitiga restitusi itu harus menstabilkan identitas. Contoh, pada saat anak bermasalah, mungkin jenengan ada yang punya kasus siswanya, mungkin bisa disampaikan, sudahkah kita melakukan segitiga restitusi? Tahapnya ini Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh, ada anak yang bertengkar, ada anak satu bangku rebutan makanan, yang satu bawa bekal, satunya tidak bawa bekal, kemudian makanan temannya direbut. Bagaimana kita menstabilkan identitas biar mereka tenang? Pasti kita begini, anak-anak, saya juga tahu, saya juga pernah melakukan seperti itu, tapi kamu tahu nggak yang saya lakukan itu benar atau salah? Itu namanya menstabilkan identitas, biar anaknya itu tenang. Enggak, Bu, saya itu salah, makanan saya loh direbut. Misalnya satunya dijiwit, karena saya luput dijiwit. Loh, sama kenapa dijiwit? Makanan saya direbut Bu, makanya dia saya cubit. Nah, makanya cara menstabilkan seperti itu Bang. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas, itu memvalidasi tindakan yang salah. Ini Bapak Ibu. Jadi setelah stabil, mereka tenang, distabilkan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ditanya, si Toeng ngadu Bu, saya dijiwit. Loh Bu, kan makanan saya diambil. Nah, itu ditanya, benar sampai mencubit temanmu? Iya Bu, kenapa kamu mencubit? Kenapa kamu mencubit temanmu? Loh, bekal saya loh Bu diambil. Nah, berarti kan kita harus menjadi orang yang bijaksana. Mana mereka yang salah, mana mereka yang benar. Jangan langsung ada anak waduh Bu, saya dijiwit, langsung anak kamu itu senang jikan, bukan begitu. Tapi kita harus cross check dulu permasalahannya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kalau sudah divalidasi tindakan yang salah, oh ya Bu, saya jiwit dia. Kenapa kamu jiwit? Karena makanan saya diambil. Kalau sudah jelas permasalahannya, akhirnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Kalau kita tidak punya keyakinan kelas, ya masalahnya tidak bisa selesai karena kita tidak punya patokan aturan yang dipakai oleh anak. Karena itu kunci kesuksesan menurut ini disiplin positif itu sumbernya adalah kita harus membuat keyakinan kelas.
Mudah-mudahan kalau kita nanti semua membuat keyakinan kelas, anak-anak yang bermasalah itu tadi, mudah-mudahan masalahnya bisa terurai sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik. Kelak akan menuntun kita menuju surga. Ini Bapak Ibu, mungkin barangkali contoh permasalahan yang sudah diajari Pak Rudi mungkin bisa menceritakan nanti yang dilakukan itu termasuk sudah restitusi ini apa menjadi penghukum atau yang lain. Monggo. Mungkin gini aja, yang punya masalah di kelasnya Bapak Bu Wayan, yang punya masalah Dio, monggo bisa diceritakan Bu Wayan. Dan cara penanganannya ini tidak mencari yang benar dan yang salah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk saya sebagai wali kelas 8H mempunyai anak satu yang sangat super kreatif dan super energik, yaitu Dio. Mungkin Bu Dwi juga sudah pernah mengalaminya dulu menjadi wali kelasnya. Itu anaknya memang tidak mau diem di kelas. Ada aja yang dilakukan. Kadang-kadang kalau di kelas itu anaknya itu untuk menerima pelajaran itu sepertinya otaknya itu kosong. Kalau gurunya menerangkan, pandangannya sudah kosong. Nah, saya mencari kenapa anak ini seperti itu. Kemudian saya tanya mbahnya, katanya setiap jam 11 malam itu setelah Isya itu latihan silat sampai jam 11 malam. Terus saya bilang sama mbahnya, Mbah apa enggak bisa latihannya itu pulang sekolah sampai sore? Saya bilang gitu. Enggak Bu, karena jadwalnya itu sampai jam 11 gitu lah. Kemudian untuk yang kejadian kemarin yang sampai anaknya itu bolos sekolah itu saya tanya, katanya itu memang di rumahnya itu memang tidak dapat kasih sayang dari ibunya, karena anaknya itu kepingin diberikan perhatian, kasih sayang sama bapak dan ibunya. Kadang-kadang makan pun anaknya itu tidak diajak bersama-sama. Jadi ibu barunya itu makan sama bapaknya sama anaknya. Jadi yang Dionya itu sudah mau modelnya itu tidak pernah ditawari. Jadi anaknya itu mencari perhatian baik itu di gurunya, di temennya, maupun di tempat lain yang Rionya itu dapat perhatian gitu. Nah kemudian saya bilangi, nah ini gini saya bilang gitu, kamu harus menunjukkan sama orang tuamu, terutama sama ibumu. Mumpung bapakmu mau menyekolahkan kamu dan membiayai kamu, tunjukkan bahwa kamu bisa menjadi anak yang mandiri, saya bilang gitu. Nanti setelah tamat SMP, kamu sekolahlah di STM misalnya. Nanti kalau sudah tamat di STM, punya keahlian, kamu bisa berdiri sendiri. Saya bilang gitu, terus anaknya nggih. Nah, kemudian saya bilang, sudah ibu itu enggak usah diambil hati, saya bilang gitu. Kamunya aja yang harus mendekati ibunya. Kalau ibunya tidak mau mendekati kamu, kamunya aja yang mendekati ibunya. Dengan cara apa? Misalnya kamu sholat, ikut aja sama ibunya, walaupun tidak diajak, kamu ikut saja. Saya bilang gitu. Kalau makan pun saya bilang gitu. Kalau tidak ditawari sudah, ikut aja. Aku lapar Bu, bilang gitu, saya gitu. Nah mungkin itu pengalaman saya sebagai wali kelas 8H. Mungkin ada bapak ibu guru yang punya cara lain untuk anak saya Dio itu, perhatiannya harus seperti apa, jalan keluarnya seperti apa. Saya kira saya sudah cukup berusaha untuk menelpon bapaknya, untuk menelpon mbahnya, tapi bapaknya itu memberikan jawaban itu. Saya panggil ke sekolah itu, kami masih sibuk, saya masih sibuk Bu, nanti kalau saya longgar saya ke sekolah gitu. Nah mungkin Bu As juga punya solusinya untuk bagaimana caranya saya mengasih Rio perhatian, atau jalan keluarnya seperti apa. Saya juga bingung sendiri gitu, karena anaknya juga ya kurang terbuka. Curhat itu curhat dong Ma. Terima kasih.
Terima kasih Bu Wayan. Tadi curhatan Bu Wayan. Saya melihat sendiri memang Bu Ibu pendampingan Bu Wayan terhadap Dio, dan itu melanjutkan pendampingan Bu Dwi. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang berada di sini semuanya perhatian sekali terhadap anak-anaknya, karena memang tadi sebagaimana yang saya sampaikan, menurut teori ini tadi, bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan pokoknya. Sedangkan si Dio ini kalau dilihat dari kasusnya sudah jelas bahwa Dio itu adalah dia kebutuhannya adalah kebutuhan kasih sayang. Sehingga kalau pada saat dia melanggar, memang sebetulnya dia itu ingin diperhatikan, ingin disayang oleh kita semua. Tapi karena memang ulahnya dengan seperti itu, kadang kita menjadi gemes. Ya. Akhirnya lompat. Pada saat ditanya langkah Bu Wayan, kan sudah menstabilkan identitas, sudah distabilkan, ya kan? Kemudian validasi tindakan yang salah juga sudah dilakukan. Dia ngaku, buktinya ngaku, berarti dia memang sudah divalidasi. Kemudian mungkin barangkali yang ini Bu Wayan, jalan keluarnya yang sering lupa kita lakukan, mereka kita suruh mencari solusinya sendiri. Biar dia kita maksudnya kita hantarkan biar dia bagaimana sampean itu yang diinginkan apa, biar dia itu ngomong. Iya, dia itu ngomong karena di sini menanyakan keyakinan kalau restitusi, segitiga restitusi ini itu mengajak anak-anak untuk mencari solusinya sendiri. Kalau dia mencari solusinya sendiri, sehingga dia akan mentaati apa yang sudah dia komitmen pada apa yang sudah disampaikan. Seandainya nanti melanggar lagi, kita kan mengingatkan kembali apa keyakinan kelas kita. Oh, keyakinan kelas ini berarti yang kamu lakukan benar apa salah? Oh iya salah Bu, saya minta. Berarti bagaimana jalan keluarnya? Ya Bu, saya akan memperbaiki. Nah, mungkin hanya itu tambahan dari saya. Untuk 1-2-nya sudah dilakukan, sudah sangat bagus, sehingga tinggal terakhirnya yang mungkin kita belum mengajak dia mengeluarkan unek-uneknya, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya itu. Siapa tahu dia pingin Bu, saya itu pingin desain itunya. Kan kalau ngomong seperti itu, kan kita bisa menjadi memfasilitasi agar ibunya lebih perhatian kepada kita. Itu saja Bu Wayan dari kami. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menyampaikan kembali? Ada Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk memperhatikan diseminasi saya, untuk mengikuti diseminasi saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadikan sedikit tambahan untuk mengurai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini, agar kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Oh ini salah kesiswaan, nggak tegas kesiswaan. Oh ini salah, ini salah. Kita semua adalah satu sistem, satu rangkaian. Kita semua adalah bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak didik kita agar mereka berada nyaman, mereka berada menyenangkan di sekolah ini, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang bermanfaat, yang bertanggung jawab, yang kelak akan menuntun kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu sekali lagi saya mohon maaf atas waktu jenengan yang sudah saya sita untuk kegiatan ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, karena saya bukan yang paling baik, karena saya juga belajar bersama dengan jenengan semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.